saya dibaptis dari kecil dan imannya masih ngikut orang tua. Dan di sana awal-awal ada pikiran, oh ke gereja gak usah sering-sering lah ya, yang penting ke gereja. Selamat datang saudara-saudari di dalam podcast Gereja Yesus Sejati. Pada hari ini kita kedatangan seorang tamu, namanya Gracia. Gracia akan membagikan kepada kita cerita dia mengenai selama dia sekolah di luar negeri. Dan ini adalah kesaksian yang kita berharap akan membangun iman kerohanian kita. Selamat siang Gracia. Siang. Ya, selamat datang di podcast Gereja Yesus Sejati. Boleh memperkenalkan diri dulu, Gracia, dari mana asal gerejanya dan sebagainya, silakan. Nama saya Gracia, saya dari Gereja Yesus Sejati Samanhudi, dan sekarang saya sedang menempuh pendidikan lebih lanjut di Melbourne, Australia. Oke. Nah, mungkin Gracia boleh berbagi, kira-kira kenapa sih pengen studi ke luar negeri? Awalnya saya ingin, tentu pengen belajar lebih mandiri, mendapatkan lingkungan baru, dan akhirnya saya mau mendapatkan kesempatan kerja yang lebih besar. Ya, tadi Gracia bilang Gracia di Melbourne ya? Ya. Apakah ada pertimbangan tertentu untuk milih di Melbourne? Kenapa sekolahnya di Melbourne? Awalnya karena saya mau merasakan culture Western, tapi tidak mau juga terlalu jauh dari orang tua. Jadi pilihannya jatuh kepada Australia, dan tentu pilihan itu dipertimbangkan dengan apakah adanya gereja di sana, apakah jaraknya masuk akal untuk ditempuh untuk ke gereja. Ada ya. Di Melbourne ada berapa gereja ya? Ada 2 atau 3 ya? Di Melbourne sekarang baru ada 1, dan rencananya akhir tahun ini atau enggak tahun depan akan ada 2. Oke. Nah, tadi Gracia bilang pengen belajar mandiri gitu ya. Jauh dari rumah. Kira-kira perasaannya gimana? Jauh dari rumah. Ini pertama kali ya sekolah ke luar negeri, jauh dari papa, dari mama, dari rumah. Perasaannya gimana? Baru datang gitu ya. Baru datang itu excited, tapi juga takut buat coba segala sesuatunya, karena semua apa yang dilakukan pasti resiko tanggung sendiri. Yeah. Nah, terus karena belajar mandiri juga, karena nggak ada yang bantuin di rumah, semua harus diurus sendiri. Ya, oke. Nah, jadi tadi diceritakan ada tantangannya ya, macam-macam. Nah, terkait pergumulan rohani, apa kira-kira yang dirasakan, dihadapi? Ini lingkungan baru buat Gracia. Pergumulan rohani seperti apa yang muncul selama bersekolah di sana? Awalnya sih ada pikiran bahwa kayak di luar negeri udah nggak ada diawasin orang tua lagi, karena saya dibaptis dari kecil dan imannya masih ngikut orang tua. Dan di sana awal-awal ada pikiran, oh ke gereja gak usah sering-sering lah ya, yang penting ke gereja. Agak hilang-hilang dikit pasti kayak mau hangout sama teman, atau mau belajar, atau mau melakukan sesuatunya sendiri. Masih ada kepikiran kayak nggak mau terlalu sering ke gereja. Oh, awalnya sempat gitu ya. Oke. Apakah ada pengalaman rohani spesifik yang membuat Gracia kemudian secara rutin berkebaktian, kemudian kenal dengan saudara-saudari di sana? Ada yang bisa dibagikan pengalaman rohani seperti apa? Iya, dalam nama Tuhan Yesus saya mau bersaksi. Jadi di awal-awal ketibaan saya di Melbourne, sebelum sahabat pertama saya di Melbourne, ada Deacon Andrew. Dia udah mengontak saya bahwa menanyakan apakah akan berkebaktian di Sabtu depan, dan apakah bisa transportasinya memadai. Itu dan minggu pertama ya? Iya. Oh, udah langsung di chat ya? Iya, sebelum minggu pertama udah di chat. Dan setelah itu ada satu sister, satu saudari, namanya Chloe. Dia juga chat saya, menanyakan ada yang pergi bareng nggak? Ke gereja? Iya, ke gerejanya. Terus dia nanya, aku bilang, oh nggak ada, tapi aku bisa naik kereta sendiri. Terus dia bilang, oh saya kan tinggalnya di City, mau nggak dijemput di Box Hill, karena ada beberapa saudari juga yang tinggalnya di Box Hill.
mereka ada yang nyetir mau dari Box Hill ya? ke gerejanya. Terus saya bilang, oh boleh kalau kayak gitu. Dan mulai dari situ tiap hari Sabtu saya dijemput sama mereka di Box Hill, dan selama perjalanan itu yang membuat saya kayak, oh ternyata seru ya temenan sama orang-orang gereja yang seiman. Dan karena di mobil itu mereka ngobrolin kayak kita temenan aja, live update apa seminggu ini udah ngapain aja gitu. Ada yang perlu dibantuin nggak, kan pasti baru pindah, ada yang kayak masih bingung ini itu atau butuh apa ini itu juga mereka bantuin. Oh iya, jadi sekarang temennya udah banyak ya di gereja ya. Jadi lebih semangat ya bisa ke gereja ya. Ya, puji Tuhan ya. Baik, pertanyaan terakhir Gracia, kira-kira pelajaran apa yang ingin dibagikan untuk para pendengar podcast kita kali ini dari pengalaman rohani Gracia selama menempuh studi di Melbourne? Menurut aku penting dimana kita punya teman-teman baik yang sesama saudara-saudari seiman, supaya dimana kita imannya lemah, dimana kita imannya sedang jatuh, ada mereka yang bisa mengingatkan kita untuk kembali lagi ke gereja. Dan buat kita yang berada menetap dan kedatangan teman-teman baru, kita boleh kayak reach out juga, merangkul juga teman-teman kita yang baru, kayak sekedar nanyain aja, ke gerejanya gimana, susah nggak, atau mau bareng atau enggak, ya. Gitu ya. Jadi di satu sisi karena sudah menerima berkat itu, ya ada teman-teman dari saudara-saudari seiman yang berusaha untuk kontak Gracia, tanya ada kesulitan apa. Nah pembelajarannya kalau kita berada dalam posisi mereka, mungkin ada yang datang ya ke Jakarta juga gitu ya. Nah mungkin bisa juga kita juga bantu mereka, tawarin gitu ya. Baik, terima kasih Gracia. Jadi demikian kesaksian yang dibagikan, sharing yang dibagikan oleh Gracia kepada kita semua. Dan sungguh kita mendengar satu kesaksian yang indah ya. Bagaimana Tuhan tetap menjaga anak-anaknya, memimpin anak-anaknya walaupun kita jauh dari lingkungan rumah, dari lingkungan orang tua ya. Tapi Tuhan, walaupun tadi awalnya Gracia mengatakan bahwa ada keinginan untuk nggak usah sering-sering ke gereja. Tetapi Tuhan menjaga domba-dombanya, menjaga anak-anaknya. Dan di dalam Tuhan kita tahu walaupun kita beda negara ya, tapi di dalam Tuhan kita sama-sama saudara. Dari teman-teman di Melbourne juga berusaha menjangkau Gracia, ya berusaha merangkul Gracia untuk sama-sama bisa bersekutu di dalam Tuhan walaupun tadi berada di negara lain. Demikian podcast kita pada kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Puji Tuhan, segala kemuliaan bagi nama Tuhan.